Morris, it's moving day. Morris, I said... Halo guys, saya Don Joe. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berlimpah rezekinya. Pada video kali ini, Don Joe akan menceritakan alur film kisah nyata berjudul Escape from Alcatraz yang dirilis pada tahun 1979. Film ini bercerita tentang 3 narapidana dengan IQ superior yang berhasil kabur pada tahun 1962 dari penjara paling ketat di Amerika berjuluk The Rock atau Alcatraz. Seperti apa filmnya? Yuk, kita mulai saja. Film ini akan berfokus pada sosok Frank Lee Morris yang merupakan seorang residivis kepemilikan narkoba hingga perampokan bersenjata. Dia telah menjalani hukuman di Florida dan Georgia dan ditangkap kembali setelah melarikan diri dari penjara negara bagian Louisiana. Morris memiliki kecerdasan superior dengan tes IQ-nya menunjukkan angka 133. Ia dikirim ke penjara paling ketat di Amerika saat itu bernama Alcatraz yang dihuni oleh tahanan dengan reputasi paling berbahaya pada 20 Januari 1960. Kepala penjara mengklaim tak ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Penjara Alcatraz berada di pulau dengan perairan dingin dan arus yang kuat. Jarak daratan terdekat dari pulau itu lebih dari 2 km. Sebelum memasuki sel, seluruh tubuh Morris diperiksa oleh dokter dan pakaiannya pun dilucuti. Strip down. Pintu utama penjara Alcatraz menggunakan sistem elektrik yang dikontrol dari ruangan khusus. Morris diantar menuju sel blok B tanpa membawa dan memakai apapun. Setiap hari, para sipir menghitung jumlah napi sebanyak 12 kali. Blok untuk pria kulit hitam dipisahkan dengan blok untuk pria kulit putih. Makanan di penjara ini adalah menu terbaik di antara penjara lainnya di dunia. Hal ini agar para napi melupakan rencana untuk kabur dan menikmati sisa hidup di Alcatraz. Di ruang makan, Morris duduk berhadapan dengan Litmus bersama tikus kecilnya. Tak lama, seorang tahanan bernama Wolf menggoda Morris dengan caranya memakan pasta. Hal itu membuat Morris hilang selera makan. Selesai itu, Morris dipanggil oleh kepala penjara. Ward wants to see you. Dia menjelaskan hak dan kewajiban tahanan. Tahanan hanya boleh dikunjungi 2 kali sebulan. Ia juga menjelaskan bahwa sudah banyak percobaan melarikan diri, namun berakhir dengan penangkapan kembali atau menjadi mayat. None. No family. Burglary, armed robbery, keep all the rotten eggs in one basket. Been killed or drowned in the bay. Setelah Morris pergi, kepala penjara melihat data IQ superior dalam berkas Morris, dan tanpa disadari, satu buah gunting kukunya telah hilang. Selanjutnya di kamar mandi penjara, Wolf kembali menggoda Morris. Hal itu membuat Morris kesal hingga dia memukul dan menyumpal mulutnya dengan sabun. I just found it. Lalu Morris menuju ke perpustakaan penjara. Di sana ia berkenalan dengan English, seorang pustakawan senior. Dia dihukum 99 tahun karena kasus pembunuhan 2 orang kulit putih, dan ia telah menjalani hukumannya selama 10 tahun. Ketika di lapangan, Morris bertemu Doc, seorang tahanan yang hobi melukis. Lalu Morris menghampiri English dan diberitahu bahwa betapa sulitnya kabur dari Alcatraz. Tidak mungkin membobol jeruji besi, apalagi para sniper di atas menara selalu mengintai. Tiba-tiba, bel berbunyi dan mereka pun kembali ke sel masing-masing. Di hari berikutnya, Morris tengah berbincang dengan Doc. Tiba-tiba Wolf datang menuju ke arahnya dengan pisau. Handcuffed? Setelah perkelahian tersebut, mereka berdua dibawa ke sel blok D. When I get out of here, you're dead. Blok D adalah sel isolasi tanpa cahaya, dan sel ini bisa membuat orang menjadi gila. Paginya, sipir membuka pintu dan menyemprot Morris dengan air bertekanan tinggi.
lalu pintu kembali ditutup. Setelah beberapa hari di sel isolasi, Morris dikembalikan ke selnya. Di dalam sel, Morris dikirimi surat oleh Litmus yang diantar oleh tikusnya. Tak lama, datang seorang tahanan baru di samping selnya bernama Charlie Butts. How you doing, neighbor? I'm Charlie Butts. Di lapangan, Charlie berkenalan dengan Litmus dan Doc. Di sisi lain, kepala penjara berkeliling sel, lantas ia memeriksa sel milik Doc. Di dalamnya, ia menemukan lukisan dirinya dengan ekspresi yang sangat licik. Karena merasa tersinggung dengan lukisan tersebut, kepala penjara mencabut izin Doc untuk melukis. Lalu sipir segera mengeluarkan perlengkapan melukis dari sel milik Doc, dan Doc tampak sangat kecewa dengan hal tersebut. Painting's all I have. Di ruang kerja penjara, ia memasukkan sesuatu ke dalam kantong pakaian kerja Morris. Lalu ia meminjam kapak dari sipir untuk membuat meja. Tak diduga, kapak tersebut digunakan untuk memotong 3 jari tangan kanannya sendiri. You come over here for a minute. Semua orang tampak syok melihat kejadian tersebut. Get him out! Everybody, back to work. Let's go. Lalu Morris mengumpulkan potongan jari Doc dan memberikannya kepada sipir untuk bahan laporan. Setelah kejadian tersebut, Doc tak pernah terlihat lagi. Di dalam selnya, Morris melihat kecoa yang masuk ke saringan ventilasi. Tiba-tiba English muncul dan menjelaskan kepadanya bahwa Doc memotong jarinya karena izin melukisnya dicabut oleh kepala penjara. Di ruang makan, Morris bertemu dengan John Anglin dan Clarence Anglin. 2 bersaudara tersebut dipindahkan ke Alcatraz setelah kabur dari 2 penjara berbeda, dan mereka berdua selalu berencana kabur dari penjara. Pertemuan dengan Anglin bersaudara ini membuat Morris bersemangat untuk kabur juga. Morris mencoba mengikis tembok sekitar ventilasi dengan gunting kuku. Ternyata, tembok tersebut telah lunak karena kelembaban yang tinggi di area tersebut. Saat Charlie dijenguk oleh istrinya, dan baru beberapa saat mengobrol, tiba-tiba sipir laknat memutuskan koneksi telepon. Hal itu membuat Charlie kesal dan ingin kabur juga dari penjara. Di hari berikutnya, Morris memberitahukan peluang kabur. May have found a way out of here. The cell block's really getting old. Dia lalu menugaskan John Anglin untuk mencuri beberapa jas hujan dan lem untuk membuat pelampung yang akan digunakan menuju ke sebuah pulau kecil dekat Alcatraz bernama Angel Island. Morris juga menugaskan Charlie untuk berjaga saat dia mengikis tembok, begitupun sebaliknya. Lalu mereka semua sepakat dengan rencana tersebut. Saat Morris mengikis tembok, dirasakan semakin lama semakin keras. Gunting kuku yang kecil membuatnya tersiksa, dan ketika waktu makan, ia menceritakan masalahnya tersebut. Tiba-tiba Morris mendapatkan ide untuk mencuri sendok, ditemani John Anglin yang mengalihkan perhatian sipir dengan berpura-pura meminta pekerjaan di bagian dapur. You goddamn right I can cook. Hey, I used to be. Saat di selnya, Morris didatangi English. Dia bertanya bagaimana cara menyatukan logam di dalam sel. English menjawabnya walaupun meragukan rencana Morris untuk kabur. Selanjutnya, Morris meminta koin timah pada Litmus, lalu mengikis dan membakarnya untuk menyatukan gagang sendok dengan pisau gunting kuku. Namun asap dari pembakaran itu menyebar hingga keluar selnya. Dan sipir datang karena mencium bau asap, kemudian bertanya pada Morris. Morris menjawab bahwa ia tak mencium bau apapun, dan setelah sipir pergi, Morris langsung mengikis tembok tersebut. Tapi ternyata saringan ventilasi ditanam ke dalam bingkai besi di tembok. Paginya saat bekerja, Morris membuat pahat dari kayu yang dilapisi logam. Saat para napi akan melewati metal detektor, sipir mengetahuinya dan mengambil alat buatan Morris. Ternyata, Morris masih menyembunyikan satu pahat lainnya dan menggunakan alat tersebut untuk memotong besi ventilasi. Morris, John, Clarence, dan Charlie terus menjalankan rencana mereka. Morris mulai membuat kepala boneka samaran menggunakan bubur kertas dan lem.
Charlie memesan alat lukis pada sipir untuk membuat lukisan ventilasi. Clarence mengambil rambut dari pangkas penjara tempatnya bekerja. Setelah bentuk boneka selesai, Morris mengecat sesuai warna kulitnya, dan ia menempelkan rambut sesuai dengan rambutnya. Selanjutnya, Morris men-setting boneka tersebut di tempat tidur, kemudian mengecek jalur pelarian. Morris menaiki ruang mekanik sampai di lantai atas, dan ternyata lubang ventilasi atas ditutup dengan jeruji besi. Lalu sipir yang berpatroli menghampiri Charlie dan menanyakan kondisi Morris yang sejak tadi tidak bergerak. Tiba-tiba, saat waktu makan, Morris menjelaskan rencana membongkar jeruji ventilasi atas. Dia membutuhkan pipa dan bor untuk membongkarnya. Kemudian Morris meminta Litmus untuk mengambil mata bor dengan imbalan makanan penutupnya. Setelah acara kesenian, Morris mengambil kipas angin kecil dari meja untuk digunakan sebagai motor bor guna mengikis paku besi penguat jeruji. Morris bersama John melonggarkan jeruji menggunakan pipa, lalu mengikis paku besi menggunakan motor bor. Di hari berikutnya, Morris menanyakan progres pembuatan pelampung pada John. Ia menargetkan hari Selasa pelampung tersebut selesai. Saat Morris menaruh bunga di atas meja makan untuk mengenang Doc, kepala sipir melihatnya dan meramas bunga tersebut. Hal itu membuat Litmus sangat jengkel sehingga menyebabkannya gagal jantung dan mati. You won't need one. Some men are destined never to leave Alcatraz. Saat Morris mendatangi English, dia menjabat tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, kepala penjara datang untuk memeriksa sel Morris. Sipir mengeluarkan kasur lalu masuk ke dalam sel dan membuka koper akordion. Untungnya, lukisan samaran ventilasi buatannya tidak disadari oleh kepala penjara. Kemudian kepala penjara pergi, lalu menugaskan sipir untuk memindahkan Morris pada Selasa pagi. Hari berikutnya, Wolf yang baru bebas dari Blok D berencana untuk membunuh Morris dengan pisau dari napi lain. Beruntung, English menangkap Wolf dan membawanya ke tangga. Where are you going, Wolf? Malam harinya, mereka menuntaskan rencana. Morris, John, dan Clarence telah berada di jalur pelarian, sementara Charlie masih bimbang untuk kabur. Saat sipir penjara berpatroli, dia tertipu oleh boneka buatan. Sementara Charlie yang ketakutan akhirnya mengurungkan niatnya walaupun sudah dipanggil teman-temannya. What? Setelah itu Morris, John, dan Clarence berhasil kabur melewati ventilasi atas. Tiba-tiba Charlie memberanikan diri untuk kabur. Dia melompat-lompat untuk meraih jeruji atap, namun gagal. Sementara Morris, John, dan Clarence memakai pelampung dan turun melalui pipa air ke lantai bawah. Sayangnya, pelampung Clarence tersangkut dan rusak. Setelah itu mereka melewati pagar berkawat dan kebun menuju bibir pulau. Sampai di sana mereka meniup pelampung buatan dan mulai berenang. Esok paginya, sipir berpatroli dan Charlie sudah kembali ke dalam selnya.
Namun saat sipir membangunkan Morris, Get up, Morris. It's moving day. Morris, I said get up! zong, ia tertipu. Pencarian besar-besaran dilakukan, tapi polisi hanya menemukan foto dan buku catatan bersama potongan pelampung Clarence Anglin yang rusak. Kepala sipir menemukan bunga dog di bibir pulau. Ia percaya bahwa Morris, Jones, dan Clarence sudah mati tenggelam. Fog light last night. 51 tahun kemudian, di tahun 2013, FBI menemukan surat misterius yang kemungkinan besar ditulis oleh John Anglin. Isinya adalah bahwa memang benar kami bertiga kabur dari Alcatraz pada bulan Juni 1962. Sekarang saya berusia 83 tahun dan menderita kanker akut. Kami bertiga berhasil di malam itu, tetapi hampir mati. Morris meninggal pada Oktober 2005 dan dimakamkan di Alexandria dengan nama lain. Dan saudaraku Clarence juga sudah meninggal pada tahun 2011. Jika kalian mengumumkan di TV bahwa saya akan dijanjikan perawatan medis dengan kembali masuk penjara kurang dari 1 tahun, maka saya akan memberitahu kalian di mana saya berada. Pengajuannya untuk ditahan ini adalah upaya agar dia bisa mendapat perawatan medis gratis yang dibiayai pemerintah, karena dirinya tidak punya cukup uang untuk berobat. Namun, surat itu ditulis pada tahun 2013, dan tak ada yang tahu apa yang terjadi pada John Anglin saat ini, dan lokasi keberadaan mereka tetap masih menjadi misteri yang belum terungkap. Film pun selesai. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini hingga selesai dan mensupport channel Donjo dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya. Tanpa kalian semua, channel ini tidaklah berarti apa-apa. Akhir kata, Donjo izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.